Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Hari ini pembelajaran SKI cara menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah bertepatan tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Tujuannya untuk membebaskan dan mengamankan kota suci dari kekuasaan jahiliyah kafir Quraisy. Di tengah jalan ada 2.000 orang ikut bergabung dengan Rasulullah. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, dan Amr bin As. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukan beristirahat di Murul Dahram dan diperintahkan mendirikan kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Ternyata api unggun yang mereka buat asapnya mengepul sampai ke langit sehingga terlihat oleh kafir Quraisy dari kota Mekah. Para tokoh kafir Quraisy merasa khawatir. Akhirnya Abu Sufyan menyelidiki perkemahan pasukan muslim. Tapi sayang, ia tertangkap basah oleh penjaga perkemahan dan dihadapkan kepada Rasulullah. Setelah menerima saran dari beberapa sahabat, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di Mekah. Setelah peristiwa itu, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 kelompok, yaitu: pertama, Subair bin Awam memimpin sayap kiri akan masuk Mekah dari sebelah utara. 2. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan akan masuk dari sebelah selatan atau bagian hilir. 3. Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansyar memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. 4. Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum Muhajirin masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hind. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah memberi nasihat kepada pasukannya agar menghindari pertumpahan darah, kecuali sangat terpaksa. Setelah menerima perintah dari Rasulullah, pasukan muslim mulai bergerak mendekati kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Kalimat itu begitu bergemuruh dan menggema di langit. Setiap orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tersentuh dan menitikkan air mata mendengar suara itu. Akhirnya mereka bergabung dengan pasukan muslim. Semua pasukan muslim masuk kota Mekah dengan aman dan selamat, kecuali pasukan Khalid bin Walid yang sempat mendapatkan perlawanan kelompok kafir Quraisy, pimpinan Sofwan, Suhail, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pertempuran kecil itu akhirnya dapat diatasi. Setelah mengalami kekalahan, kelompok kafir Quraisy melarikan diri. Setelah berhasil memasuki kota Mekah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Sofyan untuk membacakan maklumat yang menyatakan, pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan berarti aman. Dua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Akhirnya orang-orang Quraisy melakukan apa yang disebutkan dalam maklumat tersebut. Rasulullah dapat memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memaafkan dan menerima mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya beliau berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Demikianlah materi ibu hari ini. Tugas kalian sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.